Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Prasetyo. Saya dari Ilmu Komunikasi, mata kuliah Ilmu Komunikasi Antar Pribadi dan Budaya. Gitu. Saya akan membahas teori pengurangan ketidakpastian dikutip dari Charles R. Berger dan Richard Callibrese. Komunikasi antar pribadi adalah proses pengelolaan hubungan timbal balik yang bertanggung jawab, yang menghasilkan sebuah makna antar pribadi itu. Gitu. Dan ada keterbukaan. Keterbukaan adalah komunikasi antar pribadi yang merujuk pada kemampuan dan keinginan berbagi secara transparan, terbuka, dan apa adanya, seperti itu. Jadi contohnya saya itu bercerita tentang diri saya sendiri, atau misalkan sebuah informasi yang saya memiliki sebuah argumen tentang sebuah informasi itu, saya utarakan, saya berbagi seperti itu tanpa rasa takut akan sebuah penilaian orang lain sendiri, seperti itu. Dan tidak takut akan manipulasi apapun itu. Nah, menurut pendapat saya, keterbukaan merupakan suatu sikap dan pengurangan ketidakpastian dalam proses pengelolaan hubungan interpersonal agar menciptakan sesuatu yang lebih bermakna, bermanfaat melalui strategi interaktif. Ya, contohnya kayak ibu dan anak. Ibu dan anak itu memiliki sebuah keterbukaan yang dapat menimbulkan kepercayaan dari, contohnya, anak yang suka bercerita kepada ibunya, misalkan anak laki-laki yang selalu bercerita kepada ibunya, atau misalkan anak perempuan yang selalu bercerita kepada bapaknya, karena yang menjadi seorang sosok figur panutan mungkin ya, biasanya silang, seperti itu sih contohnya, mungkin seperti itu. Dan mungkin ketika di saat anak itu sedang memiliki kebutuhan dan meminta uang yang nominal cukup besar kepada orang tua, jadi di situ ada akan ada konflik ketika anak itu meminta uang yang cukup besar kepada orang tuanya. Nah, dari situ mungkin bisa direduksi ketika ada keterbukaan. Jadi komunikasi antar individu itu ada keterbukaan. Jadi untuk apakah itu uang yang akan digunakan, jadi dikomunikasikan dengan orang tua. Pak, saya butuh uang untuk membeli laptop, karena laptop untuk kebutuhan ini. Mungkin seperti itu. Jadi di situ mereduksi sebuah konflik yang akan terjadi di antara kedua belah pihak itu, kedua belah individu itu, seperti itu. Karena dari situ akan ketika sudah dijelaskan, dua-duanya juga akan mendapatkan sebuah tanggung jawab dari diri mereka masing-masing. Contohnya orang tuanya akan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi apa kebutuhan dia, karena dia juga sudah bicara, dan dia juga ketika setelah diberikan uang untuk membeli laptop tersebut juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan uang itu untuk memberikan laptop, karena dia sudah berbicara kepada orang tuanya bahwa itu akan diberikan laptop. Mungkin kurang lebih seperti itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.